Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Erdina Guru Turnip dengan NIM 2012120074 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin menayangkan hasil presentasi saya yang berjudul penggunaan bandwidth premium berbayar, IndiHome, First Media, dan WiFi ID dalam melayani kebutuhan personal dan industri. Pertama, kita akan mengenal apa itu bandwidth premium berbayar seperti IndiHome, First Media, dan WiFi ID. IndiHome atau Indonesian Digital Home adalah salah satu produk layanan dari PT Telekomunikasi Indonesia yang menyediakan paket layanan komunikasi dan data seperti telepon rumah, internet, dan layanan televisi interaktif. Saat ini jaringan IndiHome sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan internet yang lebih baik bagi masyarakat. Yang kedua yaitu First Media. First Media adalah sebuah perusahaan penyedia layanan internet, TV kabel, dan komunikasi di Indonesia. Dahulu PT ini dikenal dengan nama PT Broadband Multimedia Tbk dan kemudian berubah menjadi PT First Media Tbk. Ketiga yaitu ada WiFi ID. WiFi ID adalah jaringan internet publik nirkabel yang disediakan oleh PT Telkom. Jaringan ini disediakan untuk mendukung perkembangan dalam bidang teknologi di Indonesia. WiFi ID dikembangkan oleh Telkom sejak tahun 2012 dan dengan dukungan dari infrastruktur PT Telekomunikasi Indonesia yang sangat kuat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga hal ini mampu memberikan jaminan kenyamanan layanan akses internet di seluruh jaringan. Slide selanjutnya kita akan melihat kelemahan dan kelebihan dari masing-masing bandwidth premium berbayar. Kelemahan dan kelebihan yang pertama yaitu dari IndiHome. Keunggulannya adalah menyediakan paket yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, tayangan televisi favorit yang tanpa jeda, menjadi media belajar terkini untuk anak, perlindungan ekstra dari virus digital, dan akses internet cepat dan sangat stabil. Kelemahan dari IndiHome yang pertama yaitu harganya lebih mahal dari kebanyakan provider lainnya. Namun balik dari pendapat individu, ada juga yang berkata bahwa ada harga, ada kualitas. Kelemahan yang kedua dari IndiHome yaitu adalah karena IndiHome adalah internet rumahan, tentu penggunaannya hanya untuk di sekitar rumah, tidak dapat dibawa untuk. Ketiga yaitu jika hujan dan banyak petir, kita harus mematikan modem jika tidak ingin IndiHome kita tersambar petir dan rusak. Yang kedua itu adalah bandwidth premium berbayar First Media. Kelebihannya yang pertama karena koneksi internetnya sangat cepat dan tanpa batas. Penggunaan kuota yang tidak terbatas atau unlimited, tidak menggunakan kabel telepon, tayangan channel HD-nya terbanyak, tayangan TV kualitas definition terbanyak, mempunyai EPG atau Electronic Program Guide, yaitu akses jadwal siaran home cable, iPhone, dan iPad serta Android. Serta adanya parent lock untuk memberi leluasaan kepada orang tua untuk mengatur jadwal tayangan yang bisa dinikmati bersama dengan keluarganya. Kelemahan dari First Media yang pertama yaitu karena jaringannya yang bersifat kabel, sehingga untuk area yang sangat terpencil sulit untuk dijangkau. Selain itu juga kekurangannya karena berbasis kabel, sering sekali ada kendala pada jaringan untuk daerah tertentu. Misalnya satu kompleks tertentu mengalami gangguan berjamaah dan bersamaan, sehingga paket dari layanan berbayar First Media tidak dapat dipakai dan biasanya akan normal kembali paling cepat 1 jam atau 3 hari. Untuk komplain atau menghubungi customer service, hal ini seringkali dikeluhkan oleh pelanggan karena untuk tersambung dan berbicara langsung dengan customer service-nya agak lama. Ini dapat memakan banyak pulsa. Yang ketiga yaitu ada WiFi ID atau wifi.id. Kelebihan dari wifi.id yaitu harganya jauh lebih murah
dari harga paket internet WMS lainnya. Tak ada bandwidth yang dibatasi, berbeda dengan paket internet yang ditawarkan oleh IndiHome. Koneksi yang mudah terhubung secara otomatis di area @wifi.id atau tidak perlu menginputkan username dan password secara berulang apabila sudah berlangganan. Cara bayar tagihan yang praktis, multi-device. Dan kelemahan dari wifi.id yaitu penyebaran wifi-nya kurang luas, susah untuk manage user, tak ada port LAN, kecepatan terbagi ketika Anda menggunakan SSID wifi.id atau SIM-less. Kadang mengalami RTO, harus membeli voucher untuk menggunakan SSID @wifi.id atau SIM-less. Suatu perusahaan tentunya mempunyai strategi sendiri dalam mengembangkan sayap bisnis perusahaannya dalam mencari keuntungan sebanyak mungkin, khususnya dalam mempertahankan produk mereka di pasar. Pada slide ini kita akan membahas tentang proses bisnis dari bandwidth premium berbayar. Yang pertama yaitu proses bisnis IndiHome PT Telkom Indonesia secara umum. Perusahaan penyelenggara telekomunikasi terbesar di Indonesia yaitu PT Telkom Indonesia Tbk. Saat ini mencoba untuk menjadi perusahaan informasi dan komunikasi yang menyediakan jasa dan jaringan telekomunikasi secara menyeluruh atau full service dan network provider. Penataan fungsi-fungsi dalam struktur organisasi PT Telkom mengacu pada best practice yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi kelas dunia, yaitu ETOM atau ETOM atau Enhanced Telecommunication Operation Maps. Slide ini kita dapat melihat bagan dari proses bisnis dalam IndiHome atau PT Telkom Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang ETOM, merupakan sebuah framework yang dikembangkan oleh Telemanagement Forum yang dapat digunakan untuk mendefinisikan fungsi dalam setiap unit organization. Seperti yang ditunjukkan pada slide sebelumnya, terdapat dua bagian dalam ETOM. Adalah yang pertama yaitu operation, fulfillment, assurance, and block atau FAB merupakan inti utama dari operation. Ada beberapa pengelompokan proses fungsional pada bagian operations. Yang pertama adalah CRM atau Customer Relationship Management yang berkaitan dengan manajemen kebutuhan pelanggan, cara mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, dan bagaimana cara menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang kedua yaitu ada service management dan operation, yaitu untuk menjaga hubungan dengan manajemen pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang ketiga ada resource management and operation yang berhubungan dengan penanganan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang keempat ada supplier relationship management atau yang berhubungan dengan menjaga hubungan harmonisasi antara partner dan supplier dengan pelanggan. Keempat hal di atas merupakan satu kesatuan, sehingga gangguan terhadap salah satu bagian akan mengakibatkan keterlambatan proses di bagian yang lain dan dapat mengakibatkan menurunnya service level terhadap pelanggan. Bagian kedua dari ETOM yaitu strategi infrastruktur dan produk. Pada strategi infrastruktur dan produk berhubungan dengan strategi dan proses life cycle management yang terdiri atas A. Marketing dan offer management yang terfokus pada pengembangan bisnis lewat strategi marketing, penawaran produk baru, dan manajemen terhadap produk lama. Yang B. Service development and management yang terfokus pada perencanaan, pengembangan, dan penyampaian servis ke area operasi. Yang ketiga yaitu ada resource development and management yang terfokus pada perencanaan, pengembangan, dan penyampaian research yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan yang dilakukan pada area operasi. Yang keempat yaitu ada supply chain development and management yang terfokus
pada usaha pemilihan supplier dan partner yang terbaik melalui mekanisme pemilihan yang efektif. Yang kedua ada proses bisnis First Media, yaitu pada PT First Media Tbk. First Media adalah perusahaan yang bergerak di bidang TMT, meliputi layanan internet, pita lebar dengan kabel maupun nirkabel atau wireless, jasa penyiaran 7 sistem berlangganan, layanan komunikasi data melalui jaringan telekomunikasi digital, jasa pembangunan infrastruktur pasif multimedia, layanan telepon melalui jaringan pintar terintegrasi, pembuat penyedia konten multimedia, sebagai perusahaan terkemuka dalam bisnis TMT. First Media memiliki pembagian segmen usaha First Media yang dijalankan oleh entitas-entitas dari anak perusahaan atau produk layanan yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada segmen usaha telekomunikasi, segmen usaha media, dan segmen usaha pembuatan konten. Pada segmen usaha telekomunikasi dibagi menjadi 4 kategori, yaitu bisnis layanan jaringan internet pita lebar dengan kabel. Yang kedua, bisnis layanan jaringan internet pita lebar nirkabel atau wireless, bisnis teleponi menggunakan jaringan pintar terintegritas. Yang keempat, bisnis pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pada segmen usaha media, segmen bisnis media ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu bisnis televisi berlangganan dengan kabel dan bisnis televisi berlangganan direct to home atau satelit. Pada segmen yang ketiga yaitu segmen usaha pembuatan konten. Pembuatan konten salah satu bisnis yang harus dikembangkan oleh PT First Media Tbk secara global. Anak perusahaan First Media menjadi unit usaha First Media dan melakukan produksi dan pengembangan konten secara siaran, yaitu First Media News atau Berita News Channel dan First Media Production. Ketiga yaitu ada proses bisnis bandwidth wifi.id pada PT Telkom Indonesia. Proses bisnis dalam wifi.id sama dengan IndiHome karena keduanya merupakan layanan PT Telkom Indonesia. Oleh sebab itu, komunikasi pemasaran yang diterapkan oleh PT Telkom Indonesia memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Saya akan menjelaskan tentang proses promosi dari layanan PT Telkom Indonesia yaitu wifi.id. PT Telkom Indonesia membuat proses promosi yaitu berupa wifi.id voucher. Kegiatan promosi ini dilakukan mulai dari perencanaan promosi oleh divisi marketing, lalu divisi personal service, beserta tim personal service yang bertindak langsung dan turun ke lapangan sampai tahap akhir yaitu yang diterima oleh konsumen. PT Telekomunikasi Indonesia memiliki hambatan yaitu pada saat pelaksanaan proses promosi wifi.id voucher. Untuk mengatasi hambatan itu, PT Telekomunikasi Indonesia tingkatkan komunikasi langsung dengan konsumen agar kegiatan promosi memberikan hasil sesuai dengan tujuan perusahaan. Pada slide ini saya akan menjelaskan juga tentang pendapat masing-masing personal dalam penggunaan bandwidth premium berbayar. Yang pertama yaitu pendapat pengguna terhadap pemakaian IndiHome. Dilansir dari website cnnindonesia.com tentang banyaknya komentar netizen terhadap jaringan IndiHome yang tidak stabil dan lambat. Banyak pengguna yang mengeluhkan jaringan IndiHome yang sering bermasalah kala work from home atau WFH di tengah pandemi virus corona. Pihak cnnindonesia.com mengambil beberapa sampel komentar netizen yang ada di Twitter. Seperti salah satunya ada yang berkata, ini masa WFH atau work from home. Hampir segala urusan pekerjaan bergantung pada koneksi internet. Terus, kalau koneksimu macet-macet seperti ini, bagaimana? Aku lagi meeting 3 kali koneksi terputus.
Dengan begitu, lewat akun resmi Twitter IndiHome, perusahaan IndiHome mengatakan jika jaringan lemot, ada beberapa kemungkinan. Salah satunya yaitu jaringan yang tidak stabil. Lalu, pihak IndiHome meminta pengguna untuk melakukan restart atau memulai kembali modem IndiHome atau mencabut dan mencolokkannya kembali. Yang kedua yaitu pendapat pengguna terhadap pemakaian First Media. Dilansir dari website mediakonsumen.com tentang internet First Media yang tidak stabil lagi dan tidak sesuai janji. Pelanggan mengalami pengalaman yang buruk oleh First Media karena internet yang dipakai untuk video call, email, dan gaming jadi tidak stabil atau mengalami RTO tiap 5 detik. Kemudian pelanggan mulai menelpon customer service untuk menanyakan apa yang terjadi, apakah ada kerusakan di modem atau dari pihak jaringan First Media. Seperti biasa, respon customer service First Media yaitu merestart modem dan internet pun akan berjalan, kata mereka. Namun alhasil pengguna juga tetap merasa bahwa internetnya tidak stabil, hingga pelanggan merasa kecewa terhadap pihak First Media yang tidak sesuai dengan janji ASP yang stabil dan tidak ada follow up sama sekali di maintain. Ketiga yaitu pendapat pengguna terhadap pemakaian WiFi ID. Hampir sama sih dengan First Media dan IndiHome. WiFi.id juga tidak stabil dan tidak sesuai janji. Pelanggan mengalami pengalaman yang sangat buruk karena internet yang dipakai untuk video call, email, dan gaming jadi tidak stabil. Namun ini masih bisa diatasi dengan menghubungi pengaduan konsumen atau menelpon customer service, dan itu dapat menyelesaikan masalah. Yang terakhir yaitu upaya persaingan antara bandwidth premium IndiHome, First Media, dan WiFi ID. Persaingan antara bandwidth premium yang satu dengan yang lain yaitu merupakan hal yang wajar, di mana persaingan merupakan hal yang lumrah pada sebuah usaha atau kegiatan ekonomi. Adapun faktor utama persaingan tersebut yaitu mungkin perbedaan signifikan antara bandwidth yang satu dengan yang lain, baik dalam harga maupun proses optune dan pelayanan yang diberikan, serta harga yang bervariasi dan proses pemesanan yang dapat dilakukan menggunakan gadget pribadi akan sangat mempengaruhi daya tarik konsumen. Kemudian hal ini berimbas langsung pada penurunan penggunaan kuota data serta kecepatan jaringan. Namun hal itu semua kembali kepada pelanggan. Mana yang dirasa akan lebih banyak manfaat, pasti itu yang akan dipilih dan dapat berlangganan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan dan sampai jumpa.